lakuin triase terlebih dahulu. Sudah berapa lama anaknya demam? Sudah 3 hari, Bu. Tadi pagi kejang-kejang, panasnya juga semakin tinggi. Bu, kondisi anaknya perlu ditangani lebih lanjut. Silakan Ibu menuju ke pendaftaran untuk melengkapi administrasinya. Selamat sore Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau mendaftarkan anak saya. Baik Bu, kalau begitu saya boleh minta kartu berobatnya? Ini Pak kartu berobatnya. Saya sudah menemukan datanya. Apakah ada perubahan alamat ataupun nomor kontaknya? Tidak Pak, semuanya masih sama. Untuk pembayarannya pakai asuransi Bu. Ini Pak kartu asuransinya. Untuk asuransinya masih aktif Bu. Saya daftarkan ya untuk anaknya. Ini anaknya sudah saya daftarkan Bu. Oh baik Pak, terima kasih. Permisi Mbak. Halo Pak. Oh iya Pak, bentar ya. Saya tutup dulu. Saya minta tolong untuk mencarikan berkas rekam medis dengan nomor 05 20 30 atas nama Bintang. Iya Pak, saya carikan dulu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan konfirmasi identitas sebelum pemasangan gelang pasien. Untuk nama pasiennya sendiri, Ninda Zahara. Tempat tanggal lahirnya Karanganyar 6 Februari 2006. Apakah benar Ibu? Iya benar Sus. Baik, terima kasih. Setelah ini saya akan melakukan pemasangan gelang untuk adanya ya. Baik Ibu, mohon permisi terlebih dahulu. Saya akan memasangkan gelang pasiennya. Saya pasangkan terlebih dahulu ya Dok ya? Iya. Bisa saya bantu? Ini Bu, ada dokumen rekam medis dari IGD, mohon dicek kelengkapannya. Terima kasih Bu. Selamat siang, dengan unit rekam medis IGD, kami ingin mengonfirmasi berkas rekam medis pasien saudari Bintang yang ditangani di IGD. Kami menemukan beberapa kekurangan di information yang belum diisi lengkap dan catatan tindakan medis yang belum ditandatangani dokter. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Berkas tersebut akan saya lengkapi dan saya akan koordinasikan dengan dokter jaga. Baik Bu, mohon segera dilengkapi agar proses identifikasi dan pengarsipan bisa berjalan lancar. Ini berkas rekam medisnya yang Bintang sudah dilengkapi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu, saya kembali ya. Mbak, saya mau mendaftarkan kakak saya, tadi sudah dibawa ke ruang tindakan. Mohon tenang
135 815 331. Baik Bu, akan saya bacakan kembali untuk data pasiennya. Nama lengkap Arsa Ramadhani, tanggal lahir Ngawi 22 Oktober 2005, alamat Ngawi, peserta BPJS aktif. Apakah semuanya sudah benar Bu? Iya, semuanya sudah benar Mbak. Ini Bu kartunya. Terima kasih atas konfirmasinya. Pendaftaran sudah selesai. Terima kasih. Mbak, apakah gelang pasien yang baru masuk ke IGD tadi sudah dicetak? Ini Pak gelangnya. Oh iya Mbak, apakah ini sudah sesuai dengan nama identitas pasien? Iya Pak, sudah benar. Baik Mbak, terima kasih. Saya akan langsung pasangkan gelang ini ke pasien. Baik Pak. Nomor antrian 23, silahkan menuju loket pendaftaran. Pagi Bu, sebelumnya boleh saya minta nomor antriannya? Ini Mbak nomor antriannya. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau berobat Mbak ke poli umum. Apakah Ibu sudah pernah berobat di sini? Belum. Kalau belum, Ibu bisa mengisi formulir ini terlebih dahulu ya. Ini Mbak. Di rumah sakit ini, sistem penomoran tenaga medis yang digunakan yaitu sistem penomoran unit numbering system, yang artinya setiap pasien diberikan satu nomor rekam medis yang bersifat tetap dan berlaku seumur hidup. Bu, sudah saya daftarkan ya. Ini untuk kartu berobatnya. Dibawa setiap kali berobat di sini. Dan ini nomor rekam medis Ibu. Setelah ini Ibu bisa ke poli umum ya. Terima kasih ya. Nomor antrian 24, silahkan menuju loket pendaftaran. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya minta nomor antriannya? Terima kasih. Itu Mbak, saya mau buat daftar kontrak buat ibu saya. Oke Mbak, boleh saya minta kartu ID-nya? Ini Mbak. Saya cek terlebih dahulu ya. Oke Mbak, sudah saya daftarkan. Langsung saja ke poli umum ya. Ini untuk kartunya. Saya langsung ke poli umum ya. Iya, langsung saja. Terima kasih. Selamat pagi Bu Arsa, gimana kabarnya? Terus kondisi setelah kunjungan terakhir gimana? Pagi Dok, alhamdulillah kondisi saya sudah mulai membaik. Tapi perut saya masih sakit sampai sekarang. Jadi sekarang kita periksa dulu ya Bu. Ini saya sudah tulis obatnya. Nanti Ibu Arsa silakan langsung ke apotek buat tebus ya. Oh iya Dok, terima kasih ya untuk resepnya. Pak, ini dokumen rekam medis dari IGD. Baik Pak, saya terima. Sebelum itu tolong diisi dulu Pak buku ekspedisinya.
Pak, saya mau kembali ke ruangan saya terlebih dahulu. Terima kasih. Nih Mbak, rekam medisnya udah lengkap. Selanjutnya kita prosesnya apa ya? Nah, baik, sekarang kita lanjut ke tahap coding. Nah, udah tahu belum tahap coding itu gimana? Jadi kita yang pertama itu harus tahu rekam medisnya itu di identitas sudah lengkap atau belum, terus di resume medisnya seperti apa, seperti itu. Nah, proses selanjutnya yaitu coding. Nah, sebelum itu juga kita seperti biasa harus cek identitasnya. Setelah itu langsung ke resume medis. Di bagian sini kita lihat identitasnya sudah lengkap. Lalu kita cek ke resume bagian medisnya. Nah, di resume medis kita ada diagnosa utama, diagnosa tambahan, dan juga harus tahu hasil pemeriksaan penunjangnya seperti apa, sinkronisasi nggak sih sama diagnosa utamanya, kayak gitu. Nah, di dokumen rekam medis atas nama Bintang itu diagnosa utamanya diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi, lalu diagnosa tambahannya hipertensi esensial. Lalu kita kondisikan. Sebelumnya kita harus cek juga di volume ICD. Nah Mbak, di ICD-10 di volume 3 ini kita cari literamnya diabetes, lalu cari ke tipe 2. Di sini langsung ada E11. Terus kita cross check di volume 1. Di volume 1 kita cross check di E11. Nah, tipe 2 diabetes mellitus berarti bisa dikodekan tipe diabetes tipe mellitus 2 itu E11. Kita kode ya. Oh, jadi diagnosa utamanya tetap diabetes mellitus ya, Mbak? Iya. Setelah coding kita masuk indexing ya, Mbak? Iya, ayo kita mulai ke indexing. Iya, setelah ini adalah indexing. Nah, indexing ini adalah suatu pengelompokan sesuai dengan pengelompokannya sendiri, kayak indexing penyakit, dokter, kematian. Nah, setelah ini kita akan mengelompokkan indexing penyakit. Nah, di indexing penyakit ini diabetes mellitus itu ada siapa aja pasiennya. Nah, Bintang, Tirta, sama itu kan berdasarkan penyakitnya. Nah, penyakit itu sama toh diabetes mellitus kita kelompokkan. Nah Mbak, kalau misalnya sudah terindeks semua sesuai dengan golongannya, jangan lupa nih untuk memeriksa kembali. Mbak, kalau pasien ganti dokter yang menangani itu gimana ya, Mbak? Nah Mbak, yang kita indekskan itu hanya dokter yang terakhir yang bertanggung jawab saat pasien keluar. Tapi kita juga harus catat semua dokter yang pernah menangani pasien tersebut. Baik, hari ini kita lanjut melakukan analisis catatan rekam medis. Kita mulai terlebih dahulu dari analisis kuantitatif.
Baik Pak, berarti kita melakukan analisis kuantitatif terlebih dahulu ya? Benar, analisis kuantitatif untuk mengecek kelengkapan berkas rekam medis seperti identitas pasien, anamnesis, diagnosis, tanda tangan dokter, dan lain sebagainya. Untuk formulirnya itu seperti ini. Jadi bagaimana analisis kuantitatifnya? Jadi sebelum mengisi formulir ini, kita harus mengecek dokumen rekam medisnya satu per satu. Habis itu diisi di sini. Oke Pak, saya mengerti. Nah, dari formulir ini kita bisa melihat persentase lengkap dan tidak lengkapnya dari dokumen rekam medis tersebut. Terus setelah ini bagaimana Pak? Nah, untuk selanjutnya itu analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini yaitu kita mengecek konsistensi dari dokumen rekam medis ini. Setelah itu kita membuat laporan. Setelah analisis selesai, lalu bagaimana Pak? Nah, setelah analisis kita melakukan pelaporan. Dan ini formulir untuk pelaporan. Setelah terisi formulir pelaporan, kita langsung upload laporan tersebut. Terima kasih Pak, saya sudah mengerti alurnya bagaimana. Ya, sama-sama. Mbak, ini rekam medis yang udah dianalisis sama dilaporkan. Sekarang kita masuk ke tahap penyimpanan ya? Betul. Habis itu tinggal tahap penyimpanan dan penjajaran. Mbak, jadi sistem penyimpanan apa yang kita pakai di sini? RS kan pakai MDF. Jadi kita susun berkasnya lebih teliti ya. Oh iya Mbak, ini sudah saya cek semua dan ada 10 map. Oh ya udah, kita langsung ke penjajaran aja yuk. Mbak. Jadi di sini ya nama sectionnya, nomornya 27, dan ini nomor rekam medisnya 33. Kita lihat yang belum ada di sini nomornya 32. Kita lihat dulu nomor 32. Kita masukkan nomor 33. Kita ambil. Terus di sini kita akan menggunakan nomor rekam medis Medal. Di sini sudah urut nomor sessionnya 27, terus nomor rekam medisnya 31, 32, 33 dengan petunjuk RM-nya nomor 2. Jadi di sini sisa rekam medisnya di session 06. Mari kita ke session 06.
Dan tadi saya lihat juga ini terakhir kunjungan itu di tahun 2020. Jadi sudah termasuk kriteria diretensi ya? Oh iya, ini emang sudah siap untuk diretensi, tapi sebelumnya kamu isi dulu buku rekam medis yang dari aktif ke inaktif ya. Oh iya, udah, terima kasih ya Mbak. Oh iya Bu, sama-sama. Saya akan menuju ke ruang RM inaktif dulu ya. Oke Bu, ini DRM yang sudah 5 tahun yang berada di ruang inaktif dan sudah siap untuk dimusnahkan. Oh iya, saya cek dulu ya. Ini udah benar dan siap untuk dimusnahkan. Nanti kita laporkan dulu ke tim pemusnah buat diajukan pemusnahannya ya. Halo Bapak Putra. Iya Bu, ada apa? Ini ada dokumen rekam medis yang sudah siap untuk dimusnahkan dari rawat jalan dan rawat inap. Tolong jadwalkan untuk pemusnahannya ya. Baik, akan saya jadwalkan pemusnahannya. Terima kasih. Permisi Pak, ini saya sudah buatkan SOP dan berita acara pemusnahannya. Silakan dibaca. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah dokumen rekam medisnya sudah diperiksa semua? Udah. Apakah sudah sesuai? Sudah. Dokumen rekam medisnya sudah sesuai dan BAP sudah turun. Saya akan jadwalkan untuk pemusnahannya 3 hari ke depan. Dan ini untuk SOP-nya dibaca dengan seksama dan baik. Baik ya. Oh iya Pak, baik. Terima kasih ya. Ini BAP-nya udah saya isi. Kita akan laksanakan sesuai prosedur. Baik Pak.